Sampai ke rumah ibunya, tunjukkan duitnya. Ini untuk ibu, kata dia. Untuk ibu, kata dia. Ibunya lihat, jangan kau bawa duit ni ke rumah, kata dia. Ya, kau jangan naik ke rumah ni kecuali kau sedekahkan semuanya, kata dia. Semuanya. Keluar Imam Syafi'i dari rumah, bawa duit lagi, tak jadi. Akhirnya di ujung kota Mekah sana dibuat tenda. Dibuat tenda, dia pun letakkan duit di tempat itu. Diumumkanlah, orang kampung datang, bagikan, pakai genggam bagikan. Sampai banyak tu, 1000 dinar. Bukan sikit-sikit, kasihkan. Akhirnya habis. Ya, begitu selesai, pulang dia ke rumah. Udah ibu, masuk. Baru boleh masuk rumah. Kalau belum kau bagikan semua duit itu, jangan masuk rumah ni, gitu. Jadi jangan Imam Syafi'i, ibunya pun kuat sedekah. Kalau orang sekarang anak begitu, ya, kok sampai ada anak disedekahkan yang banyak gitu, ibunya pun marah. Kau ni semalam masih bagus, apa kok sekarang sakit gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Jemaah sesungguh rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengucapkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya subuh ini. Atas izinnya kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Al-Minahus Saniyah. Ini terakhir ya, pembahasan mengenai kewajiban seorang murid, yaitu untuk bekerja dan berusaha demi menopang kehidupannya di dunia. Nah, terakhir kita bahas ya, bahwasanya mencari rezeki ini adalah suatu kewajiban, apalagi yang sudah berumah tangga. Ya, jangan sampai membebankan kepada istri dan yang lainnya. Nah, itulah maka para rasul juga begitu. Awal-awalnya mereka itu juga bekerja untuk menopang kehidupannya. Nah, termasuklah Nabi kita Muhammad SAW. Waktu remaja Nabi sempat mengurus kambing. Masuk dewasa beliau juga berdagang, membawakan dagangan Khadijah. Bahkan perdagangannya jaraknya jauh, dari Mekah ke Syam. Kok sekarang ni dari Arab Saudi ke Syria, jauh kan antar negara tu. Ya, berdagang jauh, diajar pamannya sampai dia bisa berdagang. Bahkan setelah itu beliau berumah tangga dan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka waktu diutus itu berubah sudah posisinya, karena sudah mengurus umat. Sudah mengurus umat ini berat. Ya. Nah, tapi dari mana Nabi dapat rezeki? Nah, itu kadang diambil dari hasil peperangan. Setiap peperangan menang, nah maka dapatlah namanya ghanimah, harta rampasan. Harta rampasan itulah Nabi ambil untuk keluarga Nabi itu 1/5. 1/5 itu untuk keluarganya Rasulullah SAW. Karena keluarga Nabi tak boleh nerima zakat. Nah, maka diambil dari ghanimah. Dan itu termasuk usaha para Nabi untuk menegakkan kalimatul ulya, kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, Nabi Musa juga begitu.
saya sampaikan kemarin bahwasanya inna Musa alaihissalam, sesungguhnya Musa alaihissalam ajara nafsahu 8 sinin aw 10. Beliau itu jadi buruh pekerja, yakni selama 8 sampai 10 tahun. Ya, 8 sampai 10 tahun ala iffatin farjihi, untuk menutup kehormatan kemaluannya, makan minum. Kok makan minum ini kan ada yang dikeluarkan. Nah, kalau makan yang dikeluarkan kotoran, minum air kecil. Nah, itu jelas untuk menjaga itu semuanya dia bekerja. Wa ta'amihi batnihi, dan apa yang dimakan dalam perutnya. Ini hadis Ahmad Ibnu Majah. Nah, demikian juga Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih dari Imam Bukhari, kana Daud alaihissalam, adanya Nabi Daud, kata Nabi alaihissalam, la ya'kulu illa min amali yadihi, tidaklah dia makan melainkan melalui amalan dari tangannya, yaitu usaha tangan sendiri. Jadi Nabi Daud ini dia berkarya sendiri, bukan makan gaji, tapi karya sendiri, bekerja. Ada kreatifnya membuat sesuatu kemudian dijual. Padahal Nabi Daud ini siapa? Raja kan? Raja tu kaya, tapi dia tidak mau korupsi dia, kerja sendiri dia. Ya, memang begitu. Kalau dia korupsi habis, amalannya kacau. Ya, tak terima Allah. Hati terang jadi gelap. Itu masalahnya. Jadi ibadah itu memang dijaga betul. Nah, kemudian Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi menyebutkan hadis Muslim, hadis sahih semua ni. Nah, kata Nabi, kana Zakaria alaihissalam najjaran. Adanya Nabi Zakaria itu seorang tukang kayu, cari kayu dia, tukang kayu. Masya Allah. Ini Nabi-Nabi ini betul-betul dia menjaga kehormatan dirinya dan dia tidak mau membebankan orang lain. Nah, kita pun sebenarnya kalau bisa seperti itu, kalau bisa, ya, kalau bisa seperti itu, karena dia punya kemuliaan. Nah, setiap murid wajib bekerja, jangan bertopang dagu hanya saja. Sini dimaksud untuk jangan sampai menumpuk-numpuk banyak harta. Nah, ada orang yang menumpuk-numpuk harta tapi tak bisa dia apa-apakan. Dia bilang apa? Untuk warisan. Untuk warisan, numpuk-numpuk harta untuk anak. Nah, kadang-kadang di sini adalah salahnya, kata Rasulullah. Ada orang yang menghadap Allah meninggal, anaknya dalam kecukupan, sedangkan dia miskin menghadap Allah. Apalah maknanya ini? Maknanya begini, dia hartanya banyak, tapi tak bisa mengalokasikan di jalan Allah. Semuanya dipersiapkan untuk keturunan. Itu dikatakan Nabi, anaknya cukup, dia miskin menghadap Allah karena tak ada amalnya dari hartanya. Itu yang kasihan, kata Nabi. Itulah hadisnya. Saya tak hafal kalimat bahasa Arabnya, bunyinya begitu. Dia menghadap Allah miskin, anaknya tinggalkan keadaan cukup. Artinya hartanya itu cuma untuk dipakai demi keturunan. Kata Nabi bilang, orang bilang hartaku, mali, hartaku, hartaku. Padahal yang dimakan habis. Yang dimakan habis, yang ditinggalkan waris. Amalnya mana, kata Nabi? Yang amal itu yang menghadap Allah tu. Di situ. Jadi menumpuk-numpuk harta banyak-banyak pun tak bagus. Ya, bukan kita suruh miskin, enggak, tapi sisihkanlah di jalan Allah. Jadi sisihkan, jangan dimakan semuanya atau diberi warisan semuanya. Anak-anak sih suka ya. Anak kita senang dia. Tawa dia, wah ni mantap ni, bapak aku meninggal harta banyak. Ya kan? Dia tak tahu bapak yang sesara tu. Kalau kita faham tu, adalah kumpul ahli waris. Ini yang kita bagi dulu. Kita sisihkan harta ayah ni untuk amal saleh dia. Kemana? Titip. Atau ada masjid baru bangun, titip sana. Itu ada pesantren, titip. Boleh begitu. Jadilah ahli waris yang baik. Kan itu. Ahli waris yang baik itu gitu dia. Takut bapak tak ada amal, sebelum dibagikan sisihkan pamannya. Berapa 20%. 20% kan lumayan kan? Sisihkan. Untuk amal dia. Titip di mana?
pesantren ke masjid ke apa terserah, sisanya baru dibagi. Kan bagus gitu jadi anak yang baik. Nah, dalam satu riwayat Nabi SAW bersabda, nah, kata Nabi mana tadi dah? Ya. Man talabad dunya halalan. Siapa yang mencari urusan dunia dengan halal, tapi halal ni ya, bukan haram ni ya. Ini halal ni, steril halalnya. Nah, cuman mutakathiran, dia memperbanyak-banyak, menumpuk-numpuk, disimpan-simpan, mufakhiran, untuk kebanggaan tadi dan untuk keturunan, tak ada untuk amal jalan Allah Subhanahu wa taala. Laqiyallahu taala wa huwa alaihi ghadban, dia menemui Allah Subhanahu wa taala sedangkan Allah murka kepadanya. Jadi orang kaya ni, mohon maaf, orang kaya ni kata Nabi, hartanya banyak tak pernah dialokasikan kepada jalan Allah, nanti dia meninggal pun susah juga. Padahal halal tu, bukan barang haram, halal, cuman menumpuk-numpuk, mematikan harta, tak ada bergerak sedikit pun untuk jalan Allah. Yang begini pun Allah murka kepada dia. Ya, padahal kata Allah bilang setiap rezeki kebaikan itu ada hak-hak orang tertentu yang harus kau keluarkan. Ya. Ini kok masalah harta ni memang hampir rata orang yang lemah imannya berat. Ya, kalau lemah imannya pasti berat. Ya, kemudian ya, wasiat daripada Sayyidi Ali Al-Khawas yaqul, ya, guru daripada pengarang kitab ini mengatakan, indi annal ladzi ya'kulu min kasbihi, bagiku orang yang makan dari usahanya sendiri, walau makruhan, sekalipun usahanya makruh. Ada usaha-usaha yang kurang baik tapi masih boleh. Faham ya? Jadi usaha ini bukan sunnah tapi makruh. Yang sunnah yang kemarin, yang mana yang sunnah tadi? Berdagang, menjahit, itu sunnah tu. Bertani, itu sunnah tu. Ada hadis dari Nabi SAW. Ini ada amalan yang makruh, artinya kurang bagus tapi masih boleh, belum haram dia. Mana itu? Yaitu dia bilang apa? Yaitu kal hijam. Hijam itu bekam. Bekam itu makruh. Kerjanya bekamnya enggak. Makanya orang yang bekam jangan mahal-mahal amat. Udah makruh beri harga tinggi lagi. Udah. Ya. Jadi ini kerja kenapa? Dia mengeluarkan najis kan? Dia kerjanya mengeluarkan najis dari badan, darah dikeluarkan. Nah, ini pekerjaan ini makruh kata ulama bilang. Tapi kata ulama masih boleh makruh ni, belum jatuh kepada haram. Wal qanwani wan qalwati, atau juga membuat panah. Buat panah sama busurnya itu. Nah, kenapa makruh? Karena asalnya panah ini kalau bukan musim perang pakai apa? Berburu kan, bunuh binatang. Bunuh binatang ni mohon maaf kurang baik. Maka dikatakan ini alat makruh. Ya, alat ini pakai makruh. Nah, tapi kata ulama bilang apa? Orang yang makan dari usahanya sendiri walaupun makruh, seperti berbekam, buat panah, dia bilang ahsanu minal muta'abbid, itu lebih baik daripada ahli ibadah alladzi yaqulu bidinih, yang dia makan dari agamanya. Bayangkan tu, dia gunakan makan dari agamanya, nampak kesalahannya. Apalagi dikatakan wa tu'mun nasa bis-salahi, orang dia makan dari kena kesalehannya. Jadi orang ngasih dia makan kerana kesalehannya. Ini orang saleh ni kasih dia makan, kasih dia duit. Nah, berarti mohon maaf dia makan dari agama, kena dipandang kesalehannya. Tak salah, tapi lebih baik jangan begitu, kata menurut pengarang kitab ini. Nah, kemudian lagi yang terakhir. Nah, ini perkataan Imam Syafi'i ini. Imam Syafi'i. Ini biar jamaah tahu ya, Imam Syafi'i seperti apa dia punya imannya.
Bahkan Imam Syafi'i rahimallahu taala berkata, Imam Syafi'i yaqulu, dia berkata, talabu ziyadatin minal halal, mencari rezeki yang halal, menambah, menumpuk-numpuk, uqubatun, itu siksaan, ibtallahu biha ahli tauhid, dan cobaan dari Allah kepada ahli tauhid. Jadi kau ahli tauhid tu jangan ngaku ahli tauhid kalau banyak menumpuk-numpuk harta, tak pernah dialokasikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berarti Imam Syafi'i ini imannya mantap ni, Pak. Memang dia tak pernah numpuk harta, Imam Syafi'i. Dan dia alim. Dia pernah jadi mufti di Yaman. Di Yaman raja minta jadi mufti. Kemudian sekian tahun, makanya kajian Imam Syafi'i itu di Yaman banyak dipakai. Dulu Yaman banyak juga mazhabnya Syafi'i, dan sampai sekarang pun masih pengaruh Syafi'i masih kuat di Yaman. Selesai jadi mufti sekian tahun, kembali ke Mekah, dikasih duit sama raja tu 1000 dinar. 1000 dinar. Berapa 1000 dinar tu? 1 dinar berapa kemarin sudah? 4 gram. 4,2 gram 1 dinar. Dinar tu emas ya. Kalau dirham tu perak. Ya, berarti 4,2. Sekarang kalau 4 gram 4 kali 6 juta. sekarang 2 juta ni emas ni. Ya. 8 juta. 8 juta jadinya. 1 dinar kali 1000 8 miliar. 8 miliar dikasih raja duit 1000 dinar, nilainya 8 miliar. Nah, begitu balik pulang dia ke Mekah, ibunya kan di Mekah. Nah, sampai ke rumah ibunya, tunjukkan duitnya. Ini untuk ibu, kata dia. Untuk ibu, kata dia. Ibunya lihat, jangan kau bawa duit ni ke rumah, kata dia. Ya, kau jangan naik ke rumah ni kecuali kau sedekahkan semuanya, kata dia. Semuanya. Keluar Imam Syafi'i dari rumah, bawa duit lagi, tak jadi. Akhirnya di ujung kota Mekah sana dibuat tenda. Dibuat tenda, dia pun letakkan duitnya di tempat itu. Diumumkanlah, orang kampung tu datang, bagikan. Pakai genggam bagikan. Sampai banyak tu 1000 dinar. Bukan sikit-sikit, kasihkan. Akhirnya habis. Ya. Begitu selesai, pulang dia ke rumah. Udah ibu, masuk. Baru boleh masuk rumah. Kalau belum kau bagikan semua duit itu, jangan masuk rumah ni, gitu. Jadi jangan Imam Syafi'i, ibunya pun kuat sedekah. Kalau orang sekarang anak begitu, ya dah. Kok sampai ada anak disedekahkan yang banyak-banyak gitu, ibunya pun marah. Kau ni semalam masih bagus. Apa kau sekarang sakit itu? Kena tak masuk akal sedekah itu banyak sampai 8 miliar. Nah, makanya Imam Syafi'i perkataannya sesuai. Jadi siapa yang menambah barang yang halal, menumpuk-numpuk sebagai simpanan, itu siksaan bagi dia. Nah, ya, siksaan bagi dia. Dan itu cobaan bagi ahli tauhid. Jadi orang yang bertauhid itu dia pasrahnya penuh, kerana rezeki yang akan datang masih banyak di sisi Allah. Nah, kita ni tidak, kan yang ada tu kita simpan, seolah-olah kita tak akan dapat lagi. Nah, kita hidup tu mengalir, rezeki mengalir seperti air. Ya, mau banyak, mau sedang sedikit pasti dapat. Nah, cuman kita ni masalahnya maunya banyak, ya toh. Itu masalah kan susahnya itu. Nah, makan hidup ada banyak, ada sedikit, ada sedang, macam-macam. Itu aturan Allah SWT. Nah, jadi kesimpulan dalam kajian kita ni apa? Nah, ternyata tasawuf itu tidak membuang dunia. Tapi tasawuf juga melarang jangan tertipu dengan menumpuk-numpuk. Tu tertipu lah, berarti itu tertipu dia. Menyimpan-nyimpan paling tidak untuk milik keluarga lah, ya kan, kepada sesuatu yang bermanfaat.
Cuma yang terpenting ini, mohon maaf lah, sekarang sering disampaikan, orang tua ini menyimpan harta banyak untuk anak. Salah kaprah dia. Padahal tanpa kita selaku orang tua pun anak rezekinya udah ada. Ya, anak rezekinya udah ada. Ya. Saya lah merasakan. Ya, kawin cari duit sendiri, tak ada bantu orang tua. Besar berdagang apa itu cari. Tapi tetap Allah tunjukkan jalan itu ada. Tanpa warisan. Orang tua susah. Anak 13. Pegawai pensiun 1D, golongan ijazah SD. Jadi tidak ada harapan untuk mengharapkan warisan. Nah, tapi kita, rezeki kita ada. Nah, situlah salahnya orang tua ni, harta menumpuk-numpuk untuk anak. Padahal anak udah ada jaminan Allah untuk dia. Ya. Yang terpenting apa? Anak itu disuruh belajar ilmu. Yang kedua ibadah. Nanti rezekinya berkah. Sekolah kan ya bagus anak itu. InsyaAllah rezeki dia lebih daripada kita nanti. Benar. Maka ilmu itu tinggi, Pak. Ilmu dunia ke ilmu akhirat itu tinggi. Kenapa? Dengan ilmu tadi dia akan dihargai orang. Dan rezeki akan dimudahkan Allah dengan rezeki yang baik. Bahkan bayarannya mahal lagi. Kena ada ilmu. Orang berilmu itu rezekinya pasti bagus. Ya, siapa pun dia. Ya, rezeki pasti bagus. Sekolahkan anak kita yang baik. Dengan pendidikan yang baik, insya-Allah rezeki dia lebih baik daripada bapaknya. Ninda takut anak miskin. Ya kan? Tengok Nabi Yakub wasiat dengan anaknya, ya bunayya ma ta'budu min ba'di. Hai anakku, nanti kalau aku meninggal kau nyembah siapa? Aku akan nyembah bapa engkau, bapa daripada bapakmu Ibrahim, Ishak. Gitu kan. Nah, kau sekarang kan enggak. Ya bunayya ma ta'kulu min ba'di. Hai anakku, kalau aku mati kau makan apa? Takut anak mati. Ya. Takut anak mati. Ya, tapi yang kita takutkan anak kita berpaling dari agama. Ya. Kok agamanya betul, Pak, rezeki pasti betul. Ya, pasti betul insya-Allah. Ya, tidak ada orang yang pegang agama tu miskin melarat tak makan, tak ada. Belum pernah saya temukan. Orang berpegang agama pasti dia mulia. Orang yang mulia pasti rezeki dia berkah. Walaupun sedikit berkah bagi banyak. Ya, bagi dia banyak. Wallahu a'lam. Selesai sudah ni ya. Sudah dapat dipahami. Nanti kita pindah bab apa tu? Ya, wajahid nafsak. Wajahid nafsak, perangilah hawa nafsu. Ini balik kepada hawa nafsu lagi insya-Allah pembahasannya. Ya, sekiranya cukup, ada pertanyaan silakan. Kalau memang harta itu diambil oleh aparat, nah maka kembali kepada negara kan. Nah, kembali negara tak masalah. Harta-harta seperti ini dikembalikan kepada haknya. Orang yang berhak menerima, fakir miskin masih boleh. Tapi enggak, pertama sekali ditarik negara dulu. Rampasan dari narkoba ini ditarik oleh pemerintah dan sebagainya. Menjadikan, maaf, seperti rampasan perang itulah. Sama. Nah, diambil, lalu kasihkan untuk pemerintah, lalu kasihkan untuk kemaslahatan umat, boleh. Tapi kita secara pribadi tak boleh lebih. Ya. Kenapa? Sifatnya begini. Kalau kita pakai untuk makan, maka rezeki itu asalnya halal, cuma cara mengambilnya dia jadi haram. Ya, jadi haram. Jadi bagaimana nih? Nah, boleh, umpamanya kalau seandainya orang ini bertobat, ya orang bertobat, kalau dikasihkan kepada fakir miskin dalam keadaan darurat boleh. Ada miskin yang betul-betul butuh bantuan, ini barang jadi halal bagi dia. Ada saya sampaikan cerita masalah makan bangkai, kan? Jadi orang miskin yang terjerat dengan kehidupan boleh diberi itu. Kalau dari hasil rampasan narkoba itu, apa? Dia sama dengan rampasan barang, sama dia. Ini kan macam orang buka usaha. Ingat tak cerita dulu siapa? Habib Ajami, rentenir. Rentenir itu kan asalnya haram kan?
berat rentenir tu. Bukan kayak bank tu berapa lah, 0,% 1%. Itu pun untuk menggaji karyawan, operasional dan sebagainya. Dulu tu kalau riba itu menjerat leher, jangankan yang pokok, bunganya tak bisa dapat bayar. Habib Ajami itu kerjanya itu. Bagaimana tobatnya? Udah ada dah bertobat, ni dua harta banyak, rumah mentereng, hartanya banyak lagi. Hasan Basri bilang, dah kau balikkan hak orang. Macam mana caranya? Aku tak tahu ni, kata dia. Panggil orang miskin, suruh datang ke rumah kau, ambil barang tu dah. Itu diumumkanlah di Basra tu, siapa yang mau harta aku datanglah ke rumah, ambillah segendak kau, kata dia. Masuk datang orang nyambung, habis licin. Kosong rumah dia. Tapi dia perbolehkan untuk orang miskin yang darurat, boleh ngambil harta itu. Padahal harta itu hukumnya haram. Nah, baru Habib Jami bertobat, dibimbing oleh Hasan Al-Basri, akhirnya menjadi sufi. Jadi wali dia. Asalnya rentenir. Makanya jalan kewalian tak pakai syarat. Rentenir pun jadi wali. Tapi taubatnya betul. Suruh licin loh barang di rumah. Jangan tanggung-tanggung taubatnya. Jadi Hasan Basri bilang, ambil semuanya, ambil. Jadi itu memang jalannya. Jadi orang miskin yang terjerat kehidupannya, barang begitu jadi halal bagi dia, boleh. Boleh jadi. Atau umpamanya rampasan dari bandar narkoba itu tarik pemerintah untuk kemaslahatan umat. Tidak apa-apa kan, itu anggaran dari PU, anggaran sekian untuk jalan, boleh, tidak masalah. Yang penting jangan untuk ini kita makan. Ya, kalau macam kita ni kan bukan miskin yang terjerat, jangan dimakan. Yang dimakan. Ada kawan tu dia nyimpan duit di bank tu sekian miliar. Lumayan tak? Dia punya bunganya tu. Ya kan? Sampai belasan juta, sampai 20 juta. Macam mana ni Ustaz? Alokasikan ke umum, tak masalah. Untuk jalan. Pesantren boleh tak? Pesantren ni begini. Kalau dia untuk hal-hal yang macam umpamanya bangun WC dan sebagainya, boleh. Memang cocok tu itu memang. Jangan dipakai untuk ibadah. Ya, jangan bangun masjid. Tapi kalau untuk WC dan sebagainya boleh. Tak apa-apa. Boleh. Itu cara mengalokasikan barang yang diambil Allah. Silakan. Dia makai ke dia jual? Oh, jual. Bisa bangun masjid, bisa numpang sana sini lah. Nah, itu kan dua pendapat. Gimana? Ya. Rokok ni kan khilaf. Saya yakin yang jual rokok tu pasti ngambil pendapat makruh. Betul kan? Pasti dia ngambil pendapat makruh, tak mungkin dia ngambil pendapat haram. Kalau ngambil pendapat haram, duitnya pun haram juga. Ya. Jadi jangan heran orang-orang NU tu banyak merokok. Banyak merokok. Pastus. Yang merokok ni makruh. Tapi kalau pendapat haram tak boleh. Jadi jangan lihat rokok apa jenis apa pun, lihat dulu hukumnya. Kalau mengatakan hukumnya makruh, ya berarti sesuatu belum sampai haram, cuma tercela kurang baik. Lebih baik ditinggalkan. Nah, itu dia. Dan memang harus ditinggalkan hal yang tak bermanfaat. Saya ini perokok tu. Perokok saya gudang garam filter satu hari 2 bungkus saya. Begitu kahwin terasa berat ke. Bagi rezeki pas-pasan waktu itu kan. Usaha belum jelas seperti ini. Berhenti saya. Ya. Keduanya guru bilang, kau rosak badan kau, kata dia. Inna Allah yuhibbuz zalimin, Allah tak suka orang yang zalim, kata dia. Itu ayat kan. Nah, badan sihat, lama-lama jadi sakit. Hampir rata dah kena penyakit berat baru berhenti merokok. Kan gitu. Jadi banyaklah pertimbangannya. Saya berhenti. Saya talak, dia talak 3 langsung. Ya, saya talak 3 mak. Tak kita talak 2, talak 1 bisa balik. Talak 1 bisa balik tu. Kembali lagi nanti. Saya dah berazam di hati, aku talak kau talak 3 sudah. Habis, tinggal selama-lama ada. Itu
Itulah kau dapat yang begitu-begitu ditalak. Jangan bini ditalak. Ini istri talak, rokok tak ada. Jadi hal-hal yang kurang manfaat talak dia bagus. Kau dapat. Ya. Ini kan cuma saran saja. Kalau mau dilakukan boleh. Tak ada pun kembali kepada masing-masing. Ya. Segera cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammad.